Bismillahirrahmanirrahim. Aba wa ummahat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Anda ucapkan selamat datang bagi Aba wa ummahat serta pemirsa Kutab TV yang baru hadir dalam kajian Setes Kebun Peradaban dengan tema Kitab Al-Ushul Tsalatsa. Alhamdulillah, pada hari ini telah disampaikan kajian dengan tema Kitab Al-Ushul Tsalatsa. Yang mengisi adalah Ustadz Hidayat selaku manajer SDM Kutab Mulkuro Indonesia, juga owner sekaligus kepala Kutab Mulkuro Cipayung. Taib, Bapak Umhat yang baru bergabung, Anda sampaikan bahwa ini adalah segmen terakhir Ustadz Hidayat akan menyampaikan materi tentang Kitab Al-Ushul Tsalatsa. Dan setelah ini, tafadhol bagi Bapak Umhat serta pemirsa Kutab TV dimanapun Anda berada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Hidayat, dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp di 0878 7039 8969. Taib, ini adalah pembahasan terakhir pada hari ini. Apa itu isinya? Apa itu materinya? Tafadhol Ustaz, langsung saja dijelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf yang ini adalah paragraf terakhir dari penjelasan atau mukaddimah dalam risalah Al-Ushul Tsalatsa. Insyaallah pekan depan kita baru masuk matannya atau risalahnya itu sendiri. Di sini Syekh sebelum memulai penjelasan atau sebelum memulai penjelasan syarah risalahnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini. Ayyuhal ikhwah, aqul inna ni'matallahi subhanahu wa ta'ala alaina jami'an 'azimah. أن جمعنا هذا الجمع ويسرنا هذا المجلس لنشرع في مذاكرة هذه الأصول ومدارستها فاللهم وفقنا واكتب مجلسنا هذا في صالح أعمالنا وارزقنا فيه علما نافعا تهدينا به لكل خير وأن تصلح لنا شأننا كله ونبدأ مستعينين بالله ذاكرين الله سبحانه وتعالى متوكلين عليه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Di sini Syekh berkata, wahai para saudaraku semua, sesungguhnya nikmat Allah itu agung, nikmat Allah itu besar kepada kita, sangat besar, karena Allah telah mempertemukan kita pada pertemuan ini. Semoga Allah memudahkan kita pada majlis ini, di mana majlis yang mensyariatkan kita, yang mewajibkan kita untuk selalu mudzakarah, mempelajari usul ini dan mendalaminya. Maka Syekh berdoa, ya Allah, berikanlah kami taufik. Berikanlah kami taufik. Taufik adalah minta hati kita diselaraskan terus dalam perkara ini, dalam perkara kebaikan ini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita supaya Allah terus menselaraskan kita dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan kebaikan, terutama dalam belajar ilmu ini. Waktu majlisana, dan semoga majlis kita ini, kata Syekh itu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada salah satu bentuk amal soleh yang akan memperberat timbangan kita. Kemudian saya juga berdoa semoga Allah juga memberikan rezeki dari apa yang kita usahakan ini berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu ini akan membimbing kita tadi dalam mengarungi kehidupan kita. Ilmu yang membimbing kita dengan kebaikan. Ilmu yang membimbing kita dengan kebaikan. Bukan hanya saat kita kecil. Mudah-mudahan ilmu itu terus membimbing kita, menemani kita menjadi amal soleh nanti di kuburan. Ilmu itu yang menjadi amal soleh
yang dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah akan selalu membimbing kita, menemani kita hatta nanti kita mati. Dikatakan dalam sebuah hadis, ilmu dan amal soleh itu akan menjelma menjadi seorang makhluk yang tampan yang akan menemani kita nanti di alam kubur kita. Itulah teman sejati kita. Kemudian Syekh berkata, wa an tusliha lana sya'nana kullahu, dan semoga dengan apa yang telah kita pelajari Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, membimbing kita, dan akhirnya merubah, memperbaiki keadaan kita. Dahulu mungkin seorang pendosa, dengan berilmu, belajar, akhirnya Allah rubah keadaannya menjadi orang yang alim. Dahulu sering berbuat dosa besar, dengan ilmu ini, yang menemaninya akan merubah karakternya menjadi seorang yang beramal, selalu beramal saleh. Yang dahulu menjadi atau merasakan seperti manusia yang tak berguna, dengan ilmu ini yang diamalkan ini, mudah-mudahan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk manusia. Wa nabda' musta'inina billah, dan Syekh mengatakan kita mulai belajar ini musta'inina, apa? Berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Zakirin Allah Subhanahu, dan juga di samping apa tadi minta pertolongan, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Mutawakkilina alaihi, juga menyandarkan semuanya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam ini. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwata. Dan dengan ini Syekh memulai penjelasannya tentang risalah al-usul as-salasah itu dengan mengucapkan bismillah masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, dengan apa yang Allah kehendaki, bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari paragraf ini kita ambil kesimpulan, hendaklah kita dalam memulai sesuatu itu, hendaknya kita mulai dengan berdoa, berserah diri kepada Allah, dan dengan memulainya dengan bacaan basmalah. Hal ini meneladani Allah dalam membaca Al-Quran. Kita diperintahkan membaca bismillah. Meneladani Nabi Muhammad SAW ketika beliau menulis surat kepada para pembesar Roma, pembesar Persia, dengan mengucapkan bismillah. Juga dengan meneladani Nabi Sulaiman SAW ketika menulis surat kepada Ratu Balqis, yang Allah SWT berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, semoga insya Allah kajian kita di pekan-pekan yang berikutnya, kita sudah akan mulai masuk kepada matan risalah al-usul as-salasah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita, sebagaimana doa Syekh tadi, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Kemudian juga Allah juga memberikan taufik, terus dicondongkan hati ini pada kebaikan. Juga Allah menulis apa yang kita lakukan ini sebagai amal yang memperberat timbangan kita. Dan juga semoga Allah memberikan rezeki, ilmu yang bermanfaat yang akan membimbing kita dan menemani kita seumur hidup kita. Dan juga semoga dengan mempelajari ini, kelak karakter kita, keadaan kita akan lebih baik dari sebelumnya.
Demikian. Amin ya Rabb. Mungkin untuk hari ini, pekan yang kedua adalah pekan mukaddimah. Insyaallah di pekan yang berikutnya kita sudah masuk pada matan risalah itu, yakni matan risalah al-usul as-salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Dayat yang telah menyampaikan materi demi materi dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Tadi di awal kita sedikit diberi gambaran ya Ustaz, tentang betapa pentingnya mengenal tauhid, tentang betapa pentingnya mengenalkan anak sedini mungkin tentang tauhid. Agar apa? Agar itu dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena memang bagi kaum muslimin dunia itu ya memang hanya sementara ya Ustaz. Hanya tempat persinggahan sementara. Iya. Sedangkan akhirat adalah tempat sekekal-kekalnya kita untuk kembali, ya Ustaz. Dan tadi Ustaz Hidayat di segmen terakhir mengingatkan bahwa sebelum kita mulai masuk kepada materi yang insya Allah akan disampaikan pada pekan depan, maka hendaknya kita betul-betul memurnikan niat kita belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, Abah wa Ummahat dan pemirsa Kutub TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya langsung tentang materi yang disampaikan pada hari ini, dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp di 0878 7039 8969. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan segmen tentang pertanyaan-pertanyaan setelah jeda-jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, hanya di Kutub TV.